you look for me? I walked in the room, eyes are red, and I don't smoke banana. Did you check on me? Did you check on me? Or did you notice me? Baik, saya mulai ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Afina Zahra yang nanti akan mewawancarai. Ini atas nama Bapak siapa? Saya Ali. Oke, Bapak Ali. Jadi di sini saya mulai nih Pak Ya. untuk pertanyaannya. Nanti di sini pertanyaan pertama, bisa tidak Bapak ceritakan apa filosofi atau prinsip utama yang menjadi landasan dalam menjalankan Apotek UI ini? Oke, baik, sangat mendalam sekali ya. Iya. Baik, untuk filosofi kami, pada dasarnya kami melakukan pelayanan secara rahmatan lil alamin, biar bermanfaat untuk warga sekitar dan mudah terjangkau oleh masyarakat sekitar. Gitu sih. Oke, terus lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Nah, di pandangan Bapak nih, apakah Apotek UI ini semata-mata untuk menghasilkan pendapatan bagi universitas, ataukah ada misi pelayanan yang lebih besar yang ingin dicapai? Oke, baik. Sebenarnya begini, ketika pelayanan atau kami berjualan di apotek, tujuan utama kami adalah kepuasan dari pelanggan, kesehatan dari pelanggan. Karena kami berpikir ketika pasien itu puas dan sehat, dia pasti akan kembali lagi. Jika dia sudah kembali lagi, tentu omset akan meningkat. Jadi kami tidak serta-merta fokus ke omset, tapi tetap balik lagi ke kepuasan pelanggan. Oke, berarti fokus ke pelanggan nih Pak. Gitu, betul. Oke, terus kalau misalnya berbicara tentang cash flow Ya. kuadran, nah ini di mana posisi Apotek UI ini berada secara kelembagaan. Nah, terus bagaimana Apotek UI mengelola dirinya agar tetap mandiri secara finansial, namun tidak kehilangan orientasi sosialnya itu kira-kira itu? Oh gitu, baik. Untuk kuadran ya, untuk saat ini mungkin kami masih bisa dibilang di business owner, tapi mulai bertahap, belum yang masif banget. Kami mulai investasi sih, sudah mulai masuk ke investasi, walaupun itu belum yang signifikan banyak banget seperti itu. Lalu menjawab pertanyaan kedua terkait sosial gitu ya. Mungkin kami memang belum banyak untuk melakukan sosial, tapi di setiap akhir tahun atau ketika tutupan buku kami sudah mengalokasikan dana sekian persen dari omset dari pendapatan kami alihkan untuk kegiatan sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap tahun ketika lebaran itu kami berbagi, ya tidak banyak sih Mbak, mungkin sembako untuk beberapa pasien, beberapa pelanggan yang emang dia juga loyal ke kami seperti itu. Mulia ya Pak. Kasih. Terus langkah apa yang telah dilakukan agar apotek ini bisa berkembang secara berkelanjutan dan tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber pendapatan aja? Oke, baik. Untuk saat ini mungkin pendapatan kami emang terbesar dari pasien ya. Cuma langkah yang kami lakukan biar kedepannya kami tetap bisa berdiri, ya kami akan memperlebar jarak pasien biar lebih dekat lagi dengan cara buka cabang gitu sih. Untuk saat ini kami ada 6 cabang, sehingga mudah-mudahan makin tahun makin bertambah. Amin. Terus ini motivasi paling dalam yang mendorong pendirian dan pengembangan Apotek UI ini kira-kira apa? Dan apakah ada latar belakang atau kondisi masyarakat kampus yang menjadi pemicu utamanya? Oke, ini cerita sedikit mungkin ya Mbak ya. Dari awal kita buka itu sebelumnya namanya bukan apotek, jadi pusat kesehatan universitas gitu. Yang itu emang di bawah UNIF, yang tujuan utamanya itu adalah untuk kesehatan dari sivitas akademik dan mahasiswa internal gitu sih. Dan akhirnya berkembang menjadi apotek sehingga kita juga bisa melayani masyarakat umum, masyarakat sekitar kampus. Seperti itu. Terus di awal-awal operasional apotek ini ada nggak sih tantangan terbesar yang paling terasa berat dalam memberikan pelayanan kesehatan? Tantangan terbesar jelas adalah karena kita hidup dari omset. Ya tentu ketika tidak ada pasien atau belum dikenal itu menjadi tantangan buat kami untuk menjadi ya bisa hidup dulu lah seperti itu. Jadi dikenal oleh masyarakat tahu ada apotek itu awal-awal sangat struggle dan kita butuh effort yang lebih lagi untuk biar lebih dikenal. Lalu kalau misalnya sebagai bagian dari institusi Islam nih Pak, bagaimana Apotek UI ini nerapi nilai-nilai syariah, terutama dalam kejujuran atau yang kita tahu syidik, amanah, dan pelayanan yang berlandaskan maslahah dalam operasi sehari-hari? Oke, secara keislaman ya. Iya. Baik, kalau di sini kami
selalu jujur dalam arti kata, tidak membohongi pasien. Jika memang beliau atau pasien hanya membutuhkan obat A, kita akan memberikan obat A. Lalu kita jujur juga terhadap harga, kita tidak terlalu mahal. Selain itu kita juga kan ada layanan pesan antar, untuk kita juga amanah untuk melayani mengantar obatnya, seperti itu sih Mbak. Seperti itu. Masya Allah. Terus bagaimana Bapak memaknai konsep layanan terbaik dalam konteks apotek syariah? Apakah ada filosofi bahwa yang penting pasien sembuh dan puas lebih utama dari sekadar yang penting omset tercapai? Ini sebenarnya sama seperti yang tadi ya Mbak ya. Kita tujuan utamanya adalah kepuasan dan kesehatan pelanggan, karena kami berpikir ketika pasien sudah puas dan sembuh, dia akan kembali lagi, bahkan dia akan bercerita ke teman-temannya, ke keluarganya untuk membeli obat di tempat kita, karena tempat kita terbaik seperti itu, dan akhirnya omsetnya akan mengikuti sih. Terus lihat posisi strategis di Apotek UI ini, terutama di lingkungan kampus yang padat banget nih aktivitas akademiknya. Waduh, bagaimana? Iya, benar. Bagaimana Bapak atau Ibu melihat potensi dan peluang bisnis layanan kefarmasian di sini? Oh gitu. Untuk saat ini kita ada program sebenarnya. Untuk mahasiswa internal atau mahasiswa UI itu sebenarnya ada biaya gratis pemeriksaan ke dokter. Terus untuk karyawan mungkin untuk saat ini belum ada, tapi mahasiswa yang kami gratiskan dulu seperti itu. Oke, baik banget nih. Terus bagaimana strategi pemasaran atau pengenalan layanan yang paling efektif untuk jangkau seluruh civitas di akademik UI? Apakah ada strategi yang pernah dicoba namun kurang berhasil? Kalau strategi yang pernah dicoba dan kurang berhasil, sepertinya leaflet ya Mbak. Kita pernah di setiap awal semester itu kita selalu berbagi leaflet. Kita tempelkan di dinding-dinding, ya tentunya minta izin dulu ya, di dinding-dinding kampus, bahwasanya ada layanan pesan antar, ada layanan dokter, seperti itu. Tapi feedbacknya kurang positif. Nah sekarang lagi kita coba itu adalah melalui Instagram, karena kan sepertinya generasi sekarang lebih di sosial media ya. Sosial media. Nah, makanya kita berusaha dari TikTok, dari Instagram sih, seperti itu. Oke. Lalu apa yang bedain Apotek UII dari apotek lain di sekitar kawasan Kaliurang, dan bagaimana keunggulan itu dikomunikasikan kepada masyarakat? Oke, Mbaknya pernah beli di UI? Pernah dong. Oke. Layanan yang kami unggulkan untuk saat ini dan mungkin berbeda dengan lingkungan apotek sekitar ya. Kami punya layanan antar, pesan antar. Di situ kami berusaha sebaik mungkin untuk melakukan itu, dan pesaing kami saya rasa belum ada ya yang melayani seperti itu. Iya benar banget. Terus gimana awal mula konsep Apotek UI ini dirumuskan, dan siapa aja yang terlibat dalam proses perencanaan pendiriannya? Oke, kalau proses perencanaan ini berarti zaman dulu ya. Mungkin saya pun belum lahir ataupun saya belum masuk di sini. Iya benar. Ya itu berdasarkan cerita, itu adalah dosen-dosen dari farmasi UI. Ada beberapa orang yang berpikir kayaknya kita udah ada fakultas kedokteran, ada jurusan farmasi, kenapa kita tidak buka apotek saja? Dan akhirnya dirumuskan, pertama sih bukan apotek ya Mbak, seperti tadi yang saya sampaikan, dari kayak pusat kesehatan aja, terus akhirnya berkembang menjadi apotek. Berarti kolaborasi ya antara. Iya. Benar. Terus inovasi layanan apa aja yang udah dikembangkan Apotek UI dari awal berdiri hingga saat ini? Apa yang melatar belakangi setiap inovasi tersebut? Kalau inovasi kita mengikuti zaman sih Mbak ya. Dan zaman kalau dari dulu mungkin ya ada leaflet gitu-gitu ya. Kalau zaman sekarang kita berusaha untuk masuk ke sosial media yang memudahkan masyarakat. Ada GrabMart, ada Shopee, ada Tokopedia gitu. Nah itu yang berusaha lagi kita gencar-gencarkan biar masyarakat juga tahu bisa memanfaatkan layanan tersebut. Baik. Lalu ke depannya layanan atau inovasi apa yang sedang direncanakan untuk terus meningkat kualitas pelayanan Apotek UI? Tadi kan udah mengikuti perkembangan zaman ya, atau ada ingin ditambahkan lagi? Kalau sekarang kita masih masa percobaan untuk di sosial media, jadi kemungkinan kita masih fokus di sosial media terlebih dahulu sambil dilihat perkembangannya bagaimana. Oke. Lalu kalau misalnya nih dalam sistem pencatatan, pelaporan keuangan yang diterapkan di Apotek UI, apakah menggunakan sistem manual atau udah pakai aplikasi digital khusus apotek yang terintegrasi dengan sistem keuangan universitas? Kalau untuk saat ini kita sudah melalui sistem, kita sudah ada sistem apotek
bukan punya internal UI, tapi emang dia gimana ya, aplikasi khusus apotek gitu sih. Oke. Terus apakah pengelolaan keuangan Apotek UI sepenuhnya dipisahkan dari anggaran operasional universitas secara umum, dan gimana sih mekanisme pertanggungjawaban keuangannya? Oh gitu. Kalau keuangan kita sejujurnya berbeda dengan kampus. Secara kampus dengan apotek itu kan sama-sama punya yayasan. Nah, kita berdiri di bidang bisnis, sementara kampus bidang pendidikan. Jadi jelas berbeda. Jadi kita tidak menggunakan uang kampus, kita menggunakan uang yayasan. Untuk pertanggungjawabannya, setiap tahun akhir tahun kita ada namanya RUPS, dan itu dipertanggungjawabkan ke yayasan. Gitu. Terus gimana Apotek UI itu nyeimbangin antara orientasi sosial, dalam kutip itu melayani civitas akademika dengan harga terjangkau, dan kebutuhan untuk tetap beroperasi secara finansial yang sehat dan berkelanjutan? Tentu kita, ya ini mungkin semua orang dagang sama, kita akan menjual dengan margin, dan marginnya kita akan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sih Mbak gitu. Kita tidak menerapkan margin yang terlalu besar, yang penting kita masih bisa hidup untuk keberlangsungan apotek. Oke. Terus ada nggak sih tantangan terbesar dalam pengelolaan keuangan apotek berbasis institusi pendidikan, dan bagaimana solusi yang udah diterapkan? Balik lagi ke tadi, karena kita berbeda dari kampus, kita diamanahi dengan dana tersendiri untuk mengembangkan bisnis. Jadi kita tidak ada hubungannya dengan kampus. Kita berusaha semaksimal mungkin memenuhi target yang ditentukan oleh atasan. Gitu sih. Lanjut terkait etik dan hukum ya Pak. Oke. Nah terus bagaimana Apotek UI nerapin prinsip kejujuran dalam praktik kefarmasian sehari-hari, khususnya dalam hal pemberian informasi obat, ketetapan dosis, dan transparansi harga kepada pasien? Apakah perlunya untuk dikonsultasi terlebih dahulu dalam beberapa istilahnya antara dokter atau dari farmasi atau gimana? Baik, kalau ini secara legal kami tidak akan menjual obat yang itu harus dengan resep. Kita hanya bisanya menjual obat-obatan yang emang bisa dijual tanpa resep dokter, itu yang pertama. Kedua, terkait informasi, di setiap shift kita selalu ada apoteker yang berkompeten untuk menyampaikan terkait informasi obat tersebut. Seperti itu sih. Lalu ada nggak sih situasi di mana ada tekanan untuk mengorbankan standar etika demi keuntungan lebih, misalnya merekomendasikan obat yang tidak diperlukan atau menjual produk tanpa informasi efek samping yang lengkap? Bagaimana hal itu disikapi? Sejauh ini kami cukup amanah untuk tidak melakukan penjualan obat yang itu sebenarnya kalau kita berikan harus dengan resep dokter, atau bahkan itu tidak bisa diberikan, itu kita tidak akan memberikan sih. Seperti itu. Apakah Apotek UI ini udah memiliki seluruh legalitas yang dipersyaratkan, kayak misalnya surat izin apotek, sertifikat halal untuk produk yang dijual, serta standar kefarmasian yang berlaku, dan bagaimana proses pemenuhan legalitas terhadap yang dijalani? Yang halal dulu ya Mbak ya, karena halal kita itu menjual produk yang dari orang lain, bukan kami sendiri yang memproduksi, sehingga sertifikat halal akan diurus oleh mereka sendiri, distribusi sendiri. Untuk perizinan terkait izin apotek, izin apotekernya itu kami selalu mengurusnya sesuai dengan peraturan yang terbaru sih. Oke. Terus gimana sih Apotek UI ini mastiin bahwa seluruh produk yang dijual, termasuk obat herbal dan suplemen, telah memenuhi standar halal dan aman sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diadakan di UI? Oke, gini, kalau untuk sertifikat halal gitu, ada beberapa distribusi yang dia emang sudah menyertakan kehalalannya, tapi ada beberapa yang tidak menyertakan halal. Contohnya alkohol. Alkohol itu tidak ada sertifikat halalnya, tapi kami tetap jual karena itu untuk bahan medis habis pakai, seperti itu. Gitu sih Mbak. Oke. Terus terkait urgensi nih Mas, seberapa penting sih relasi dan jaringan kemitraan bagi keberlangsungan Apotek UI, dan bagaimana jaringan dengan distributor, klinik kampus, dan mitra kesehatan lain dibangun dan dijaga? Oke, kalau itu kami selalu berhubungan baik ya Mbak, baik ke distributor, ke rekanan, maupun ke kampus gitu. Jadi ada beberapa, mungkin dari FK juga ada, dari farmasi juga ada, karena kedua jurusan ini yang emang berkaitan dengan kita gitu. Kalau jurusan lain kan mungkin tidak terlalu berkaitan, jadi kami tidak banyak berhubungan seperti itu. Tapi kalau ke distributor, jelas kita butuh barangnya mereka. Jadi kita selalu menjaga hubungan itu tetap baik sih. Oke.
ada nggak sih peran Apotek UII sebagai tempat pembelajaran praktik bagi mahasiswa, farmasi terutama, dan gimana sih sinergi antara fungsi pendidikan dan fungsi pelayanan ini tetap dikelola? Oke, untuk kerjasama kebetulan ada PKPA dari profesi apoteker, terus ada dari MBKM S1 farmasi, terus ada juga PKL untuk anak SMK. Untuk beberapa tahun belakangan ini kita sudah melakukan kerjasama itu dan berjalan dengan baik, komunikasinya pun dengan kampus sangat lancar. Jadi sebelum mereka diterjunkan, kami diundang ke sana untuk berkomunikasi, ini tujuan mereka seperti ini, kami bisa memfasilitasi sejauh mana. Oh, Masya Allah ya Mas. Terus ada nggak sih masa dimana Apotek UI itu hadapin tantangan serius yang hampir goyahin operasionalnya, terutama kayak penurunan motivasi gitu, dan gimana sih cara bertahan dan bangkit dari situasi tersebut? Pasti ada ya Mbak, namanya bisnis tuh naik turun itu pasti. Ada momen dimana kami harus rela menutup salah satu cabang karena kalau dipikir ini terus dilanjut akan menggerus dan akan membuat cabang yang lain tutup. Jadi kami memilih untuk cabang ini ditutup dulu seperti itu. Atau ada momen dimana kayaknya omsetnya nggak naik nih, kayaknya ada sesuatu dengan teman-teman karyawan yang melayani pasien. Kita biasanya tiap bulan ada rapat sih, satu kali sekali dalam 1 bulan, dan itu kita mengevaluasi semua apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan apa yang perlu ditingkatkan. Biasanya seperti itu. Berarti evaluasi ya? Evaluasi. Terus ada nggak sih pesan terpenting yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang bercita-cita membangun unit layanan kesehatan berbasis nilai-nilai Islam? Karena secara spesifik kita di lingkungan UI ya, gitu. Pesan yang bisa saya sampaikan adalah jangan berpikir untuk untung dulu. Kalau mau bisnis harus siap rugi dulu baru mikir untung. Oke, kayak susah dulu baru sukses. Okay. Kalau berpikir sukses dulu, yang ketemunya gagal aja sih. Oke, terima kasih ya Pak. Kebetulan nih pertanyaannya sudah selesai. Terima kasih ya Pak atas informasinya, dan mohon maaf apabila saya banyak kekurangan juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.